Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang sebelumnya sempat libur ya selama 1 pekan karena banyaknya agenda qadarullah wa masya fa'ala. Namun alhamdulillah pada pekan ini kita bisa melanjutkan kembali insyaallah taala. Taib, kita sudah sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kullu ma uhibba li ghairillahi fa mahabbatuhu fasidah. Beliau rahimahullah taala mengatakan segala sesuatu yang dicintai selain Allah atau yang dicintai bukan karena Allah, famahabbatuhu fasidah, maka kecintaannya itu rusak. Kullu ma uhibba li ghairillah famahabbatuhu fasidah. Wa ma uzlima bi ghairi amrillahi fata'zimuhu batil. Dan segala sesuatu yang diagungkan tanpa perintah Allah, maka pengagungan itu batil. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau membawakan dalil dalam surah At-Taubah ayat 23. Ya, ayat berapa? 23. Baik, sebentar. Ini kayaknya ada kesalahan penulis ya, pencetak. Bukan. Ini kul in kana aba'ukum, bukan ayat 23 kalau tidak salah. Sebentar ya. Nah, ini bukan ayat 23 tapi ayat 24. Surah At-Taubah ayat 24. Makanya jangan kita terima ya. Ketika kita membaca kitab itu jangan kita terima. Cek dulu. Barangkali ada kesalahan gitu ya. Kalau Allah Ta'ala Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله
ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara laki-laki kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, serta keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu atau lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, serta berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan putusannya. Fajinsul mahabbati takunu lillahi wa rasulihi kata'ati. Maka jenis kecintaan itu haruslah untuk Allah dan Rasulnya, sebagaimana ketaatan, kata'ati, sebagaimana taatan. Itu juga untuk Allah dan Rasulnya. Fa inna ta'ata lillahi wa li rasulihi wal irda'i lillahi wa li rasulihi wal irda'a lillahi wa li rasulihi. Sebab ketaatan itu milik Allah dan Rasulnya, dan keridhaan juga untuk Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, ya, ayat 62. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh, dan Allah serta Rasulnya lebih berhak untuk mereka ridhai. Wal ita'u lillahi wa rasulihi, wal ita'u lillahi wa li rasulihi, dan pemberian anugerah itu juga dari Allah serta Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluh, dan sekiranya mereka ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Wa ammal ibadatu wa ma yunasibuha min at-tawakkuli wal khawfi wa nahwi dzalika fala takunu illa lillahi wahdah. Adapun ibadah serta hal-hal yang sejenis dengannya seperti tawakal, rasa takut, dan semisalnya, maka itu tidak boleh ditujukan
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah peringatan penting, yaitu bahwa sebagian dari lafaz-lafaz tersebut ada yang boleh diucapkan untuk Allah Azza wa Jalla dan boleh pula dengan batasannya digunakan untuk makhluk. Contohnya adalah lafaz at-ta'ah, taat. Seorang hamba taat kepada Allah Azza wa Jalla dan manusia juga taat kepada kedua orang tuanya, kepada penguasa atau pemimpinnya serta kepada gurunya. Namun ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu sesuai dengan kedudukan kehambaan kepadanya yang maha suci dan maha tinggi. Sedangkan ketaatan kepada makhluk itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk. Maka setiap jenis ketaatan memiliki tempat yang sesuai dengannya. Demikian pula halnya dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seperti kecintaan. Kecintaan itu boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla dan boleh pula kepada selain Allah dalam hal-hal yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah memiliki kedudukan yang berbeda. Seorang manusia tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan baginya dalam keadaan apapun untuk menyembah selain Allah. Karena itu kata ibadah tidak boleh digunakan sebagaimana kata ketaatan atau kecintaan dan semisal. Manusia tidak boleh memalingkan penghambaan rububiyah kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui pula bahwa ubudiyah, penghambaan dalam hukum berbeda dengan ubudiyah dalam pilihan dan kehendak. Yang dimaksud dengan ubudiyah dalam hukum adalah status hukum seorang budak. Misalnya dikatakan fa innahu yuqalu fulanu abdu di fulani. Fulanun abdun di fulani. Fulan adalah hamba milik si fulan. Artinya ia adalah budak yang dimiliki olehnya. Dan status perbudakan ini adalah kurang secara hukum akibat kekufuran. Sebagaimana diketahui dalam pembahasan para qoha rahimahumullah. Maksudnya termasuk hikmah Allah Azza wa Jalla, kata ibadah ini tidak digunakan dalam bentuk fi'il di dalam bahasa Arab. Ya, untuk makna perbudakan biasa. Seolah-olah menghapus penggunaannya dalam konteks tersebut. Padahal secara asal bahasa itu tidak mengapa dikatakan hadza abdu fulan. Fulan, abdu fulan artinya apa? Dia adalah budaknya. Namun penggunaan seperti ini ditinggalkan sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahasa. Nah, silakan dirujuk dalam hal ini kepada apa yang dikemukakan oleh Ibnu Faris rahimahullah taala dalam kitabnya Maqayisul Lughah. Dan ini sebagian dari hikmah Allah Azza wa Jalla. Karena orang Arab tidak pernah mengatakan fulan menyembah fulan atau fulan beribadah kepada fulan dalam arti bahwa ia adalah budak. Mereka tidak bermaksud penghambaan atau ubudiyah ikhtiar itu puncak kerendahan diri yang disertai puncak kecintaan, tetapi hanya bermakna arik perbudakan. Maka
kata kerja atau fi'il ya'budu tidak digunakan kecuali secara benar hanya untuk Allah Azza wa Jalla, atau digunakan dalam konteks orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penggunaannya untuk makna rububiyah hukmiyah, maka sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahasa, penggunaan itu telah dihapus dari kebiasaan orang Arab. Agar kata ibadah menjadi murni dan khusus digunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fulan Abdullah, fulan beribadah kepada Allah, hambanya Allah, atau orang yang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di sini adalah penghambaan secara syar'i, yaitu ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menunjukkan bahwa lafaz ibadah itu tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Dialah satu-satunya yang dengannya seorang hamba berhubungan dalam kedudukannya terhadap Tuhannya Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungan antara hamba dan Rabb kecuali sebab ini, yaitu ibadah. Sebab yang mengantarkan kepada ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak lain adalah penghambaan atau ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, wa amma al-ibadatu wa ma yunasibuha min at-tawakkul wal khawfi wa nahwi dhalika fala takunu illa lillahi wahdah. Beliau mengatakan, adapun ibadah dan hal-hal yang sejenis dengannya seperti tawakal, rasa takut dan sebagainya, maka semuanya tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau muslim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasulihi sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sekiranya mereka ridha terhadap apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, lalu mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan karunia-Nya, sesungguhnya kepada Allah kami sangat berharap. Fal-ita'u lillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, wa qawli ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hashr
ayat 7. Maka al-ita, pemberian itu berasal dari Allah dan Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Maka dengan demikian ya, lafal ini boleh digunakan untuk makhluk. Ini dalam konteks Rasulullah. Ya. Lafaz apa? Alqa. Itu boleh digunakan untuk makhluk. Ya, ini dalam konteks Rasulullah SAW. Karena Allah memberi dan Nabi SAW juga memberi. Hal ini tidak mengapa. Ya, boleh digunakan maksud. Namun, apapun yang berkaitan dengan makna ibadah dan kecintaan, yakni segala sesuatu yang kembali pada makna ibadah itu sendiri, maka itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal hasbu wa huwal kafi fa huwa Allah wahdah. Nih, mana tadi? Hilang ya. Kelewatan tadi ya. Ini ya. Nah ini. Wa ammal hasbu wa huwal kafi fa huwa Allahu wahdah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun al-hasb yaitu yang mencukupi, maka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Maka takutlah kepada mereka, maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka. Dan mereka berkata, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebagai sebaik-baiknya pelindung. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, afwan, dan surah Al-Anfal, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kalian, bagimu, dan hasbuk. Dan juga bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Baik. Al-hasb dalam bahasa Arab kembali kepada makna kecukupan atau mencukupi, al-kifayah. Firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang mencukupikan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, hasbuhum jahannam. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam. Yakni jahanam itu sudah cukup sebagai hukuman bagi mereka. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Salih Sindi hafizahullah. Karena ana pakai syarah
Syekh Saleh Sindi untuk menjelaskan kitab Al-Ubudiyah ini. Baik. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 64 maksudnya adalah hasbuka wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin. Nah, maknanya adalah cukuplah bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Allah sebagai penolong dan pelindung. Wa man dhanna anna al-ma'na hasbukallahu wal mu'minuna ma'ahu faqad ghalita ghalatan fahisha. Maka siapa saja yang menyangka bahwa maknanya adalah cukuplah bagimu Allah dan juga orang-orang mukmin bersama, maka sungguh ia telah melakukan kesalahan besar. Sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar tempat lain. Kata al-hasb dapat digunakan dengan dua makna. Kata Syekh Shalih Sinbi. Yang pertama dalam makna masdar yaitu al-kifayah, cukupan. Yang kedua dalam makna isim fa'il al-kafi yang mencukupi. Maka dikatakan hasbu ibadihi wa huwa hasbuna ay kafina. Allah Azza wa Jalla adalah hasbu ibadihi yang mencukupi hamba-hambanya dan dia adalah hasbuna yang mencukupkan yakni Allah yang mencukupi kami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini menegaskan kesalahan sebagian ahli tafsir yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." Sebagian mereka, di antaranya Mujahid rahimahullah dan sejumlah ulama menafsirkan bahwa maknanya adalah hasbukallahu wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah bagimu Allah dan cukuplah bagimu orang-orang mukmin yang mengikutimu. Maksudnya adalah Allah mencukupi, menolongmu dan demikian pula para mukmin menolong dan menaati engkau sehingga kecukupan atau pertolongan itu berasal dari Allah dan para pengikutnya. Namun penulis yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa penafsiran ini keliru, bahkan merupakan kesalahan besar. Yang benar adalah pendapat lain, yaitu sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan mayoritas ahli tafsir, baik dari kalangan terdahulu maupun yang datang kemudian, bahwa maknanya ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mencukupi bagimu, wahai Nabi, dan dia juga zat yang mencukupi bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mencukupi semuanya. Cukupi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni melindungi dan menolongnya, dan mencukupi kaum mukmin, yakni melindungi serta menolong mereka juga. Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.